Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki pariwisata yang dapat bersaing dengan daerah lain. Tidak mau kalah dengan tempat-tempat wisata pada provinsi lain, Sulawesi Selatan cukup banyak menarik wisatawan dalam maupun luar negeri. Selain memiliki destinasi alam yang indah dan menawan, Sulawesi Selatan juga bisa dijadikan tempat untuk siapa saja yang ingin menguji mental dan nyali. Pasalnya, beberapa tempat di provinsi ini mempunyai aura mistis yang kental dan cukup menantang. Baik, langsung saja. Ini dia tempat uji nyali di Sulawesi Selatan. Yang pertama, Benteng Fort Rotterdam. Tempat yang memiliki nama lain Benteng Ujung Pandang ini didirikan pada tahun 1545 oleh Sultan Daeng Bonto Karaeng yang merupakan seorang raja dari kerajaan Gowatalo. Benteng yang biasa juga disebut Benteng Penyua seringkali memberikan kesan horor kepada orang-orang yang berkunjung ke tempat ini. Beberapa pengunjung mengatakan pernah melihat sosok yang berpakaian seperti tentara Belanda dengan dada berlumuran darah. Ada pula kisah seorang wanita bernama Sumiati yang konon katanya tewas gantung diri di sekitar Benteng Fort Rotterdam ini. Yang kedua, Rumah Karunrung. Rumah yang terletak di Jalan Karunrung ini sebenarnya adalah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya sejak tahun 2003 silam setelah terjadinya kasus pembunuhan. Karena sudah terlalu lama kosong dan orang-orang yang melewati rumah ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Oleh warga sekitar rumah ini disebut-sebut sebagai rumah angker. Menurut warga seringkali mencium bau anyir yang berasal dari sumur. Sumur tersebut menjadi tempat ditemukannya mayat-mayat keluarga yang menjadi korban pembunuhan. Sosok perempuan menyerupai kuntilanak dan anak-anak kecil yang bermain di halaman rumah itu kerap kali dilihat oleh warga sekitar. Yang ketiga, Makam Lapangan Karebosi. Keangkeran tempat ini sudah menjadi hal biasa. Makam yang terletak di sekitar lapangan itu berjumlah 7. Makam-makam inilah yang mengeluarkan sisi mistis, entah itu dirasakan oleh warga setempat atau pendatang yang hanya ingin melihat kegiatan latihan PSM Makassar di lapangan tersebut. Abdul Haris yang merupakan seorang manajer lapangan pernah melihat kuda berjalan di lapangan. Penunggunya sempat berputar-putar mengelilingi lapangan dan kemudian menghilang. Haris mengatakan kejadian aneh lainnya ketika pekerja yang tidur di bangku pemain tiba-tiba sudah berpindah tempat saat terbangun. Yang keempat, Monumen Westerling Makassar. Tempat ini dibangun untuk mengenang para korban yang dibantai oleh Kapten Raymond Paul Pierre Westerling bersama pasukannya pada tahun 1947. Sebanyak 40.000 jiwa meninggal di tempat ini. Korban-korban kekejaman Kapten Raymond Paul berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Menurut kisah yang tersebar di masyarakat, seringkali tercium bau bangkai dan darah segar ketika berada di sekitar tempat ini. Suster Ngesot juga kerap kali menampakkan wujudnya. Warga berpendapat korban-korban pembunuhan itu belum bisa menerima kematian mereka. Yang kelima, Kuburan Cina di Antang. Yang namanya kuburan tidak akan pernah lepas dari kata angker. Termasuk pula kuburan yang terletak di Antang Kota Makassar ini. Orang-orang yang melewati tempat ini sering kali melihat penampakan-penampakan makhluk gaib seperti sosok anak kecil memegang sapu. Penerangan yang minim dan sunyinya tempat ini ketika malam tiba semakin membuat kuburan Cina Antang nampak menakutkan. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Tabe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.